Yuk. Lanjut lagi. Jadi ini adalah rute yang pertama, teman-teman bisa lihat di video rute Jabung Nongko Jajar. Dari Nongko Jajar kita ke Pasrepan. Jadi rute yang kedua. Kenapa aku milih lewat sini? Jadi itu bisa langsung naik ya ke arah Tosari lewat Jabung, itu tinggal lurus saja. Tapi kalau ke Pasrepan itu kita belok kiri, turun lah istilahnya gitu. Kenapa kok milih ke Pasrepan gitu? Karena aku mau ngajak teman-teman lewat ke jalan apa itu ya, Kejayan Bromo ya. Jadi jalan utamanya lah kalau dari Pasuruan mau ke Bromo, lewat situ gitu. Nah, kalau dari Purwodadi gitu, biasanya ke Bromo langsung lewat Nongko Jajar tadi, pasar, terus saja ngikutin jalur, udah naik nanti lewat tanjakan Sikut. Tapi kalau nanti lewat pasar Pasrepan naik itu kita nggak lewat jalurnya lebih landai, lebih lebar, dan ya ini kita turun terus. Gaan apa ya itu jenis, pokoknya ono tubune gitu loh, masih kecil. Yo itu udah apa tempatnya. Nah ini juga jalannya juga enak kayak gini, jadi 2 jalur lebar, halus, nanjak juga nggak nanjak yang ekstrim, gampang. Saking gampangnya tuh banyak pesepeda kayak gini. Pesepeda itu favoritnya sini. Purwodadi naik sampai Nongko Jajar, atau yang dari Pasuruan itu lewat Pasrepan naik lewat Kejayan masuk Pura Tosari situ, itu juga jalannya kayak gini, favoritnya pesepeda. Sering teman-teman kalau weekend tanggal merah libur kita lewat sini tuh udah sering papa. Itu kebanyakan dari daerah Surabaya, Sidoarjo, Malang juga ada gitu. Keren lah. Tapi karena kesibukan bersepedanya weekend. Nah ini kita lurus teman-teman. Kalau ke kiri kita ke Purwodadi, ini kita daerah Tutur. Nah di jalan sini tuh terlalu apa ya, ini bukan jalan utama ini. Ini tuh salah nanti. Jalannya nggak terlalu bagus, cuma masih wajar lah. Kita bisa ngelihat suasana pedesaan lagi. Nggak tahu ya, maksudnya naik motor terus melewati jalan desa itu vibes-nya itu enak gitu. Apalagi enak
Dulu ke Bali naik mobil itu aja masuk ke enak gitu ngeliat suasananya, apalagi naik motor gitu. Nah, di sini jalan masih lebar lah. Bentar ya, tak besar no map. Udah hafal aku udah di sekitar sini kalau nggak pakai map. Kalau yang di Jabung tadi masih oke lah. Soalnya baru 2 kali ini. Nah, ini juga restoran dari tempat yang lebih tinggi terus turun gitu. Itu perubahan cuacanya yang dingin tercep-cep terus lebih hangat gitu. Orang sendirian gitu kemana gitu, jangan terbunuh oleh ya motoran, nggak harus ke tentuin rute aja mau lewat mana, yang jelas ke tempat-tempat gitu. Itu udah sangat merefresh. Atau terserah lah mau ngapain, kalau hobinya apa, lari misalkan, ya udah weekend tanggal hobinya mancing, mancing boleh kolam, tak boleh waduk gitu karena kita itu butuh melepas stres dari pekerjaan, dari rutinitas yang monoton, apa aja lah. Nah, melepas stres beda-beda kan. Ada yang melepas stres sama keluarga, sama teman, atau sama siapa aja, sendiri kayak aku sekarang gini kan, naik motor sendiri itu. Kita pastikan dulu kondisi di rumah gitu kan, anak istri itu baik-baik aja gitu. Jadi kita tinggal gitu misalkan beberapa jam buat keluar motoran, nggak kepikiran. Yang penting izin kita kemana aman. Pengolahan kayu kayak gitu ya, apa tadi sengon ya, panen sengon terus diolah buat bahan bangunan. Nah, di sini tuh hangat sih, nggak dingin, tapi lebih hangat dari di Mangko Jajar tadi. Tapi udah pun kelihatannya rumah juga udah padat ya, udah banyak kiri kanan, tapi masih sejuk karena dari Pasrepan naik lagi. Nah, itu udaranya semakin dingin. Sekarang kita lewat kampung-kampung dulu, kita menikmati suasana. Ada persimpangan, kalau ke kiri kita bisa langsung ke Purwodadi lagi, atau ke arah Bromo, kita tinggal lurus saja.
Nah ini jalannya udah menyempit ya, jalan kampung. Kalau tadi jalannya masih di sana masih lebar, ini udah semakin kecil dan nanti ada beberapa titik yang nggak rata ya, atau aspalnya rusak. Nah ini juga kelebihan kalau kita touring sendirian. Kita nggak ada pertimbangan yang lebih. Kita tinggal lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini udah gitu. Model map aja udah. Sekarang adanya kita harus rembukin bareng-bareng lewat mana karena nggak setiap orang juga tahu gitu ya, tergantung teman-teman lah lebih nyaman atau sendiri-sendiri. Cuma kalau kita touring atau solo riding ini sendiri, repairnya itu harus lebih matang daripada bareng-bareng gitu. Kalau kita sendiri, apa-apa itu kita siapkan sendiri. Tempat yang mau dikunjungi lah, itu kita tentukan sendiri. Berarti kita harus tahu konsekuensinya. Kalau kita tentukan rute, itu kan kita harus tahu kondisi jalan, jalannya gimana atau enggak, terus fasilitas di sekitar jalan yang kita lalui itu, habis itu titik-titik yang ada pom bensin mungkin kan gitu teman-teman, karena yuk kita lanjut lagi. Kameranya mati, baterainya entah. Ini sambil ngecas baterainya. Oke lah, semoga nanti kok. Oke, ini masih di jalur Nongko Jajar Pasrepan baru. Yang jelas kondisi jalan semakin menyempit ya, menandakan ya inilah kondisi desa gitu. Masih adem ayem, enak. Memang kadang mikir menikmati masa cita lah. Oke teman-teman, inilah angkutan niaga yang sangat Mitsubishi Colt. Emang ganjal ya. Aku mau spill sedikit soal motor ya. Honda CB 150M, kebetulan yang tipe Street Fire, warna hitam doff, rangka merah. Di 6 bulan yang lalu beli bekas beli bekas aja karena yang baru ya harganya udah di atas 30 ya.
Jadi beli bekas saja, yang penting kondisinya bagus. Ini tahun 2020. Jadi pemakaian waktu saya beli kan tahun 2023 ya, akhir bulan November kalau nggak salah. 3 tahun setengah. Kondisinya oke, bagus teman-teman. Saya beli ini kan, saya beli di Surabaya. Saya di Kota Malang nyari-nyari kok susah. Aduh, jalannya sih teman-teman, jalannya off-road begini. Lihat jalan-jalan perdesaannya kayak gini ya. Oke, lanjut. Aku beli nyari di Malang susah dan tidak pas. Kondisinya pas, harganya tidak pas. Ada yang harganya pas, aduh kondisinya nggak sesuai yang diinginkan. Jadi susah, nyari-nyari lagi. Ada yang surat-suratnya enggak apa ya, gitu. Tuh jalan ini mana ya, inilah jalur Paslepan. Ini memang jalannya agak gitu. Terus akhirnya waktu nyari di marketplace Facebook itu dapat gitu ya, dapat wilayah Surabaya tahun 2020. Dari foto-fotonya waktu itu bagus. Nanya-nanya ke yang jual, oh katanya masih oke gitu kan, masih oke, plat L Surabaya, pajak hidup. Terus harga waktu itu mintanya tahun 2020 ini mintanya dia kita nego-nego kenanya 15.900, dan itu menurut saya murah kayak dengan tahun segitu. Ya udah, berangkat ke Surabaya. Nah, ke Surabaya yakin tak beli gitu kan. Jadi ke Surabaya naik bis, bawa helm gitu, bawa uang ya, memang oke gitu. Bodi mulus, cuma ada kayak karena bekas di apa gitu namanya, di stikerin apa itu, masih ada beberapa yang nggak bisa dihilangin atau mungkin merusak, tapi nggak kelihatan karena sedikit banget. Terus ya udah, lihat cocok, bawa pulang ke Malang. Setelah itu saya cek lagi masalah ya, sekilas lah ya, karena saya nggak tahu mesin. Tapi dari sisi yang lain ada yang saya ganti. Yang pertama itu konsirnya udah oblak, dan menurut saya itu wajar ya, karena pemakaian apalagi Honda sih, yang saya tahu sih komstirnya udah kena sih biasanya. Turunannya rek, nah kalau sini hati-hati teman, turunannya usahakan rem depan rem belakang, karena kalau rem oke. Nah, komstirnya itu oblak ya, terus tak ganti. Harga komstir berapa ya? 125 yang order, 25 atau 135 lupa saya. Saya ganti ban depan, karena ban depan itu udah mulai tipis. Ya masih bisa lah digunakan 6 bulan sampai 1 tahun buat harian, itu masih bisa. Cuma
hanya memang buat touring kayak gini, buat riding kemana gitu. Motor saya itu prima gitu. Motor saya jadi saya ganti sekalian bannya. Saya beli merek, awalnya merek Diesel apa ya, 700 kalau nggak salah, atau M500, 700 kayaknya. Itu saya cuma 1 bulan ngerasa nggak cocok lah, nggak enak. Terus akhirnya saya ganti IRC yang misal saya jual. Masih laku kok. Kalau ban itu asalkan nggak kadaluarsa itu dan masih tebel, dijual lagi bekas itu masih. Terus saya jual, terus saya beli X1, dan X1 ini lumayan enak menurut saya. Ya empuk lah, gripnya oke, ya cocok lah buat harian, buat touring kayak gini cocok. Cuma depan doang, belakangnya nggak saya ganti karena belakangnya itu masih tebal, tapi beda merek ya. Belakangnya itu sama pemiliknya udah diganti pakai Presa, jadi ban Planet Ban. Kalau nggak salah produknya Maxxis juga, Presa gitu. Yang belakang harganya lumayan. Yang belakang ini hampir 500 kalau nggak salah, atau malah 500 ya. Karena saya waktu itu ngelihat yang depan harganya itu 400-an. 400 apa 390 sekian gitu. Terus dan waktu itu di Planet Ban lagi kosong gitu kan, ya udahlah ganti merek lain gitu. Alurnya hampir sama kok, jadi nggak terlalu beda. Itu aja sih komser sama ban sih, ganti-ganti oli gitu-gitu. Pasrepan, arah ke Pasrepan. Desanya apa saya nggak tahu. Teman-teman bisa lihat sendiri, misalkan set aja di map gitu kan, Pasrepan Pak. Terus apa, asal, titik asalnya itu pasang di Pasar Longkojajar. Nanti akan ngelewatin rute ini. Mau yang mobil atau yang motor itu rutenya tetap dilewatin sini karena ini yang paling dekat, paling jarak tempuhnya paling sedikit. Kalau nggak salah sekitar 35 menitan. Ya ini sampai Pasrepan jalannya turun terus karena Pasrepan itu kan cuma beberapa kilometer dari pusat, jadi termasuk dataran apa ya, rendah ya. Kita dari yang kerasa itu di telinga dulu, sedikit-sedikit apa ya, budek dulu loh. Penyesuaian soalnya tekanan udara itu yang paling kerasa tuh. Ini itu harus dikasih penutup telinga gitu, karena kan yang saya tahu itu kalau anak kecil telinga. Kurang 8 menit lagi kita nyampe ke Pasar Pasrepan. Sebentar di sekitaran pasar ya, minum, istirahat, juga sempat beli jajan ya, molen molen goreng gitu ya. Dia mau istirahat dulu. Memang sebenarnya masih segar badan, tapi kalau bisa atau paling parahnya 3 jam lah,
karena masih seger, masih enak, nggak capek gitu. Tapi tingkat fokus itu yang pernah saya baca ya, sesuai ya penelitian, itu sebenarnya 4 jam. Mobil 4 jam, kalau motor tuh bisa lebih rendah, karena kan mobil kita tidak langsung bertabrakan dengan angin ya, jadi kayak tapi kalau motor kan enggak. Kalau motor kita nggak bisa ya, meskipun relaxnya naik motor itu badan itu tetap pegang gitu, apalagi mata yang kena. Pakai penutup helm, visor gitu, atau kacamata buat riding, saya kira juga tetap gitu. Jadi idealnya kalau naik motor gini 2 jam sekali atau 3 jam sekali istirahat. Nah, ini kita udah hampir, ini tandanya kita masuk ke jembatan ini. Agak jauh ya, kayak ke mana, Pacet via Cangar itu kan kita lewat konstruksinya. Nah, hampir mirip-mirip lah, cuma itu tadi lebih besar. Kalau yang jalur Cangar ke kecil. Ya, di sini udara udah mulai normal. Suhu udara untuk dataran rendah ya, kayaknya udah nggak ada lagi dataran tinggi, kecuali nanti kita naik ke Bromo. Kalau istirahat habis touring terus istirahat, jangan terlalu lama juga. Mungkin idealnya kalau saya ya 15 menit itu cukup, karena kalau lama-lama saya biasanya ngantuk juga, langsung terasa ngantuk. Jadi 5 atau 10 menit mungkin minum, meregangkan tangan, kaki. Kalau pakai motor yang ada kopling tangannya ini, terutama ini jari-jari itu serasa wakur ya, sama mata ya, nggak harus tidur juga, lihat gitu kan. Terus kita diem aja gitu kan, sambil gerak-gerakin otot mata gitu. Nah, depan itu udah pertigaan, kalau ke kanan kita langsung 3 menit lagi. Nggak ada istimewa, cuma kenapa ke pasar depan, karena yaitu aku mau ngikutin jalan Kejayaan Bromo yang lebih lebar gitu kan, supaya tahu belok-beloknya. Dan itu adalah rute teraman pakai Matic kalau kita ke Bromo. Itu enggak terjal, datar, nggak kayak yang Gubuk atau Probolinggo. Probolinggo aku nggak tahu karena belum pernah nyoba. Dari Lumajang itu nanjaknya kalau kita ke Bromo itu juga nggak lebih lama gitu kan, karena harus melingkari beberapa bukit, dan sempit lagi. Bawa mobil bisa, cuma dia harus ekstra hati-hati karena sempit. Sebelahnya ya gitulah, jurang, jadi harus waspada. Ya, di depan itu udah pasar. Kalau ke kiri kita
Pasuruan kota. Kalau kan kita ke Bromo. Nah, nanti di Jogja dan finish rute yang kedua. Lagi sepi ya, termasuk sepi ini. Biasanya rame di sini. Lebih rame. Kita berhenti di mana ya? Cari yang enak. Sini lah. Oke teman-teman, thank you, kita udah finish rute yang kedua. Selanjutnya kita ke rute yang ketiga.